Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam RA, Republik Angker. Sebelum kita membahas materi-materi berita kali ini, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video berita selanjutnya. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jala Lancet menjadi salah satu nama yang populer saat perang Ukraina berlangsung. Amunisi berkeliaran atau drone kamikaze milik Rusia ini menunjukkan sejumlah kesuksesan menyerang target-target penting militer Ukraina. Drone ini didesain dan dibuat oleh Zala Aero Group, anak perusahaan dari Kalashnikov Group. Zala Lancet adalah penerus dari amunisi berkeliaran gaya sayap terbang sebelumnya, yang dikembangkan oleh Zala Aero Drone yang disebut KUB atau Kubus. Drone ini pertama kali diluncurkan pada Juni tahun 2019 yang lalu, dan tak lama dari masa peluncurannya drone ini beraksi di Idlib Suriah. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, di Suriah Rusia tidak hanya menguji drone bunuh diri ini, tetapi juga mengembangkan taktik dan juga aturan penggunaan. Jala Lancet menjadi penyerang aktif di perang Ukraina, di mana drone Jala Lancet ini sangat efektif untuk menghantam instalasi penting Ukraina. Peran utama Jala Lancet di perang Ukraina untuk pengintaian dan juga untuk mengeksekusi target yang sudah ditentukan oleh operator selama masa penerbangan. Drone dapat merekam video pengintaian secara visual ke operator drone saat dalam pengintaian atau saat drone ini mendekati targetnya. Melalui panduan elektrooptik dan panduan layar visual, cara ini memungkinkan menyesuaikan lintasan dan memandu drone dengan target yang tepat. Drone ini memiliki teknologi intelijen, navigasi dan komunikasi. Lancet memiliki bentuk yang tidak biasa. Dua pasang sayap yang berbentuk X dipasang di depan dan di belakang pada drone tersebut. Amunisi berkeliaran ini memiliki dua bilah baling-baling dan motor listrik untuk menggerakkan baling-baling yang dipasang di belakang drone. Versi standar drone ini memiliki jangkauan sekitar 40 km. Daya tahan penerbangan sekitar 40 menit. Drone kamikaze Lancet ini hanya memiliki bobot sekitar 12 kg, termasuk bobot hulu ledaknya, karena Jala Lancet ini terbuat dari bahan plastik pada strukturnya. Drone kamikaze ini mampu melayang di udara dan menungkik tajam ke arah sasaran target dengan kecepatan hingga 300 km per jam untuk menghantam target yang paling rentan. Drone ini dapat diluncurkan di darat maupun di atas kapal perang. Dengan menggunakan ketapel yang sudah disiapkan, Zala Aero Group telah mengembangkan dua versi mode Lancet, yaitu Lancet 1 dan Lancet 3. Lancet -1 adalah versi ringan, gunanya untuk pengintaian. Sedangkan Lancet 3 versi standar ini mampu membawa hulu ledak seberat 3 kg. Dan Zala Aero telah mengeluarkan versi yang lebih baik, yang mampu membawa hulu ledak seberat 5 kg. Di perang Ukraina, video serangan Lancet sangat marak terjadi pada akhir tahun 2022. Drone ini banyak menargetkan instalasi penting militer Ukraina, seperti sistem pertahanan udara, sistem artileri dan radar. Beberapa serangan difokuskan untuk menyerang target pertahanan udara jarak jauh S-300 dan rudal pertahanan Patriot, Howitzer Propellet M109 yang dipasok AS, Howitzer penarik M777 dan masih banyak lagi. Lancet memiliki kemampuan pengintaian, tetapi militer Rusia memilih mencadangkan drone ini untuk misi penyerangan target. Lancet biasanya digunakan berpasangan bersama drone Orlan. Namun Lancet memiliki beberapa kelemahan, seperti rendahnya kapasitas hulu ledaknya,
dan juga pemulihan ketika tidak menyasar target setelah peluncuran. Militer Ukraina jelas kesulitan mengatasi senjata semacam ini, dan mereka mulai mengembangkan taktik untuk mengatasi drone tersebut. Dengan cara sederhana, dengan memasang jaring kamuflase, drone tersebut terjebak di jaring yang dipasang militer Ukraina, hingga gagal menabrak kendaraan lapis baja tersebut. Gambar terbaru menunjukkan Zala Lancet 3 tersangkut di jaring yang dipasang di atas self-propelled gun 155 mm Krab kiriman Polandia. Menurut analisis sumber portal militer Oryx, Ukraina kehilangan 9 senjata self-propelled Krab karena serangan Rusia tanggal 14 Januari tahun 2023 yang lalu. 7 diantaranya hancur dan 2 rusak. Polandia telah menyumbang 18 Krab ke Ukraina, menyisakan 63 unit untuk Angkatan Darat Polandia. Baru-baru ini Ukraina kembali dibuat ketar-ketir oleh Rusia. Negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini sukses memporak-porandakan Howitzer Swagerak yang berada di garis depan pertahanan Ukraina. Drone yang digunakan adalah drone kamikaze Zala Lancet 3 yang sebenarnya adalah drone yang berbiaya rendah. Admin kutip dari Recognition, Zala Lancet adalah drone yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Rusia, yaitu Zala Aero Group, anak dari perusahaan Kalashnikov Group. Drone ini pertama kali dirilis pada bulan Juni tahun 2019. Zala Lancet dirancang untuk terbang di lokasi tertentu, berkeliaran di area tersebut untuk menandai lokasi target dan menghancurkannya. Drone ini dilengkapi dengan kamera dan sensor yang memungkinkan operator drone melacak dan menemukan target secara visual melalui panduan elektro-optik pada layar. Ini memungkinkan drone mampu menyasar target secara tepat. Drone ini memiliki teknologi intelijen, navigasi dan komunikasi. Drone ini dipersenjatai dengan hulu ledak High Explosive atau HE Fragmentation. Fitur operasi penerbangan secara otonom, karena dilengkapi dengan kecerdasan buatan onboard yang diprogram secara real-time. Itu berarti Zala Lancet adalah senjata multiguna yang cerdas mampu menemukan dan menandai target secara mandiri. Pada tanggal 1 Juli tahun 2023 yang lalu, terlihat rekaman bahwa Zala Lancet telah menghantam tank Ukraina di daerah pemukiman tipe perkotaan Donetsk di timur Ukraina. Rekaman tersebut memperlihatkan Zala Lancet menghantam tank tersebut yang mengakibatkan tank Ukraina itu rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Sebelumnya tank tersebut berhasil terdeteksi menggunakan drone pengintai Rusia. Kemudian tank tersebut segera ditabrak oleh drone Lancet. Tetap dukung channel ini, agar lebih berkembang lagi, untuk menampilkan berita-berita militer dan seputar teknologi alutsista lainnya. Dari dalam negeri maupun luar negeri, kepuasan penonton adalah kebahagiaan bagi kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam era, Republik Angkat. See you next, bye-bye.